Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurhasanah, kelas 6B, NIM 20190150049. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Ibu Murni Ningsih, SPD MPD. Judul saya yaitu penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Jiwan. Di sini judul penelitiannya, rencana penelitian yaitu penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Jiwan. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama yaitu bab 1, yang kedua bab 2, yang ketiga bab 3 tentang metode penelitian. Kemudian ada bab 1 tentang latar belakang masalah atau identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini yaitu siswa kurang aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan belum membuat siswa aktif di kelas sehingga kurang optimal. Guru kurang menggunakan media yang dapat membantu dan menunjang proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, siswa belum memahami materi IPA di kelas 5. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai di batas nilai ketuntasan minimum atau tidak sesuai dengan KKM. Yang kelima yaitu pemanfaatan model pembelajaran berbasis media belajar visual Picture di kelas 5 materi IPA belum optimal. Identifikasi yang keenam yaitu rendahnya pemahaman siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jiwan mengenai materi IPA. Kemudian rumusan masalahnya yaitu apakah penggunaan model pembelajaran Picture and Picture dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 1 Jiwan. Kemudian yaitu tujuan penelitian. Ada tujuan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan manfaat bagi sekolah. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, PTK ini bermanfaat untuk dapat menambah pengetahuan penelitian terutama tentang efektivitas pemanfaatan media belajar IPA di kelas 5 SD Negeri 1 Jiwan. Kemudian manfaat praktis yaitu manfaat bagi siswa dapat memberikan pengalaman dan latihan yang menarik, serta menimbulkan kegairahan, rasa ingin tahu dalam belajar, melatih berpikir konstruktif. Kemudian manfaat bagi guru yaitu untuk dapat mengetahui dan menemukan kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran sehingga dapat mencari dan menemukan alternatif untuk memperbaikinya. Kemudian manfaat bagi sekolah yaitu sekolah dapat menerapkan media pembelajaran yang bervariasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di SD Negeri 1 Jiwan. Kemudian kita lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Menurut Wahab 2019, pengertian metode adalah cara atau strategi yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran ini sangat penting dilakukan agar proses pembelajaran mengajar tersebut nampak menyenangkan dan tidak membuat para siswa tersebut menangkap ilmu dari tenaga pendidik saja, dan agar tersebut dengan mudah. Menurut Abdul Aziz Wahab 2009, dalam pendidikan, kata metode digunakan untuk menunjukkan serangkaian kegiatan guru yang terarah yang menyebabkan siswa belajar. Kemudian, metode dapat pula dianggap sebagai cara atau prosedur yang keberhasilannya adalah di dalam belajar, atau sebagai alat yang menjadikan mengajar menjadi efektif.
Kemudian hakikat belajar IPA. Pengertian pembelajaran IPA adalah pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang akan diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, serta pembentukan sikap peserta didik. Pembelajaran IPA di SD pada prinsipnya untuk mengembangkan daya pikir dan kreativitas peserta didik dalam belajar menemukan dan membuktikan tentang teori-teori alam dan kehidupan sehari-hari, dan hal ini dapat dilakukan jika proses pembelajaran yang dilakukan guru menggunakan alat peraga atau media yang dapat serta didukung oleh metode pembelajaran yang tepat. Kemudian, apa sih model pembelajaran Picture and Picture? Menurut Aldi 2014, pembelajaran Picture and Picture adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran Picture and Picture mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Menurut Jumata Handayama 2014, metode pembelajaran Picture and Picture adalah salah satu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Kemudian menurut Putra di dalam buku Dwi Handayani tahun 2013, pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran Picture and Picture mengandung unsur permainan, dapat menggairahkan semangat belajar siswa, sehingga melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada langkah-langkah metode pembelajaran Picture and Picture. Menurut Suprijono 2013, langkah-langkah dalam metode pembelajaran Picture and Picture adalah suatu cara yang memiliki seorang pengajar atau guru untuk membimbing siswa dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembelajaran Picture and Picture menurut Agus Suprijono 2009. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Di langkah ini, guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasainya. Di samping itu juga guru harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian KD kompetensi dasar, sehingga sampai di mana ketuntasan KKM yang ditetapkan dalam dan dapat diperoleh siswa. Yang kedua yaitu guru menunjukkan atau memanggil secara bergantian untuk memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini, guru harus dapat melakukan inovasi, karena menunjukkan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, atau dimodifikasi. Kemudian yang ketiga, dari alasan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar, guru harus memberikan penekanan pada hal ini dicapai dengan meminta siswa yang lain untuk mengulangi, menuliskan, atau bentuk lain. Siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam pencapaian kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Kemudian langkah-langkah metode pembelajaran menurut Sadiman 2019, langkah-langkah metode Picture and Picture sebagai berikut. Yang ke-1, kesimpulan atau rangkuman. Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Urutan yang ketiga, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang keempat, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian untuk memperagakan media tersebut. Yang kelima, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang keenam, yaitu kesimpulan atau rangkuman.
Tujuan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, menurut Kunandar 2013 mengemukakan tujuan dari penilaian hasil belajar adalah untuk yang pertama, mengetahui kemajuan peserta didik. Artinya, dengan melakukan penilaian, maka perkembangan hasil peserta didik dapat diidentifikasi, yakni menurun atau meningkat. Yang kedua, mengecek ketercapaian kompetensi peserta didik dengan melakukan penilaian. Maka dapat diketahui apakah peserta didik telah menguasai kompetensi atau belum menguasai. Yang ketiga, yaitu mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh peserta didik. Dengan melakukan penilaian, maka dapat diketahui kompetensi mana yang belum dikuasai dan kompetensi yang telah dikuasai. Selanjutnya ada bab 3, yaitu rencana penelitian. Rencana penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau classroom action research, yaitu penelitian yang dilakukan di kelas dengan menekankan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis pembelajaran. Peneliti melakukan 2 siklus yang masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan atau planning, tindakan, acting, pengamatan, observation, dan refleksi, reflection. Selanjutnya, data dan sumber data. Variabel bebas, di sini ada variabel bebas. Dari penjelasan tersebut, maka variabel bebas dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran, yaitu selanjutnya variabel terikat. Variabel merupakan variabel yang diteliti apakah menunjukkan adanya perubahan dari perilaku variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat di sini dalam penelitian rencana penelitian ini adalah hasil belajar siswa terhadap metode picture and picture. Hasil belajar siswa dengan menggunakan metode picture and picture. Kemudian subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 5 SD Negeri 1 Jewan. Kemudian teknik pengumpulan penulis menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data. Untuk mengetahui penggunaan media gambar meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA. Penulis menggunakan teknik analisis kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif didapat dari penilaian latihan dan tes, pre-test, dan post-test. Penilaian latihan dan tes mencari nilai rata-rata. Peneliti menjumlahkan nilai yang diperoleh siswa, dibagi dengan jumlah siswa tersebut sehingga memperoleh nilai rata-rata atau min. Yang kedua yaitu penilaian latihan dan tes mencari nilai rata-rata atau min. Kemudian ada analisis data aktivitas siswa dalam pembelajaran. Data hasil observasi yang didapat melalui lembar observasi aktivitas siswa digunakan untuk melihat proses dan perkembangan aktivitas yang terjadi selama pembelajaran. Kemudian di sini ada bagian teknik analisis data. Kita bisa melihat siklus pelaksanaan tindakan kelas. Yang pertama yaitu perencanaan atau kemudian lanjut ke pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi. Itu merupakan siklus ke-1. Siklus yang kedua yaitu kita mulai dari perencanaan lagi, kemudian kita pelaksanaan, kemudian pengamatan dan refleksi. Selanjutnya yaitu kita akan menguraikan tahap-tahapnya sebagai berikut. Yang pertama ada tahap perencanaan yang termasuk siklus 1. Tahap perencanaan di sini yaitu yang pertama menyiapkan sumber pembelajaran untuk dijadikan pedoman dalam pembelajaran. Kedua, menganalisis materi pembelajaran bersama tim kolaborasi. Ketiga yaitu menyusun RPP yang disesuaikan dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator berupa skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran picture and picture. Yang keempat, menyiapkan media pembelajaran berupa gambar-gambar. Yang kelima yaitu membuat kelompok diskusi yang heterogen sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keenam, menyiapkan lembar evaluasi berupa lembar kerja siswa dan evaluasi individu untuk menilai hasil belajar siswa.
Yang ketujuh yaitu menyiapkan lembar observasi berupa lembar pengamatan untuk aktivitas siswa dan lembar keterampilan guru. Yang ke-8 yaitu menyiapkan lembar catatan lapangan. Yang ke-9 yaitu menyiapkan kamera untuk memfoto dan merekam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kegiatan pelaksanaan. Sebelum melakukan pelaksanaan, terlebih lebih dahulu dilakukan prasiklus, yaitu pengamatan kelas. Pengamatan kelas ini bertujuan untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan pengajaran IPA di SD Negeri 1 Jiwan. Ada kegiatan awal yaitu guru mengucapkan salam, yang kedua guru mengajak semua siswa berdoa, yang ketiga guru mengabsensi siswa, yang keempat mengkondisikan siswa pada awal pembelajaran dengan maksud agar siswa memiliki kesiapan belajar, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kemudian pelaksanaannya yaitu kita kegiatan intinya guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai dan menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya ada kegiatan penutup, ditutup dengan doa bersama dan menanyakan apakah siswa memahami pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita melakukan kegiatan pengamatan dan refleksi. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi guru dan lembar observasi siswa yang telah disiapkan. Pada saat guru mengajar, yang menjadi pengamat adalah kolaborator. Kemudian yaitu pada tahap refleksi. Menurut Ari Kunto 2006, pada tahap refleksi ini peneliti bersama kolaborator mendiskusikan hasil pengamatan yang telah dilakukan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi proposal penelitian tindakan kelas saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.